salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Trivena Aprilia Langga. Saya mahasiswi STT Rumah Murid Kristus Bitung, program studi pendidikan agama Kristen. Dan pada saat ini saya akan memaparkan tugas rangkuman video dari mata kuliah Dasar Kependidikan. Dengan judul materi, apa yang dimaksud dengan pendidikan agama Kristen menurut pendapat sendiri sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Menurut saya pendidikan itu adalah proses untuk membawa orang-orang yang tidak tahu apa-apa menjadi semakin hari semakin tahu, atau semakin mengembangkan dirinya untuk belajar dan menjadi orang yang punya kecerdasan intelektual. Bahkan menurut saya pendidikan Kristen adalah pendidikan yang sangat wajib bagi anak-anak Tuhan untuk mereka bisa bertumbuh secara rohani dan memiliki nilai-nilai rohani, dan sehingga melalui pendidikan ini bukan hanya mengasah kepintaran atau intelektual anak didik, tetapi bagaimana mereka memiliki kerohanian yang tinggi dan spiritualitas yang baik. Nah, pentingnya pendidikan bagi semua orang, baik mulai dari anak usia dini sampai pada orang dewasa, karena tanpa pendidikan orang tidak akan punya wawasan yang lebih luas untuk mencapai suatu tujuan, bahkan tidak punya masa depan. Bahkan pendapat saya bahwa pendidikan itu harus dimulai dari anak usia dini untuk mulai melatih pertumbuhan dan perkembangan otak mereka. Nah, pendidikan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan, perubahan, dan kondisi setiap manusia. Perubahan yang terjadi adalah pengembangan potensi anak didik, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dalam kehidupannya. Nah, pendidikan Kristen menjadi sangat penting dalam membangun sebuah keutuhan pandangan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan serta karakter Kristus. Pendidikan tidak hanya berupa materi-materi yang disampaikan, tetapi pendidikan itu untuk membantu anak untuk bisa mandiri dan membentuk dan bagaimana bersosialisasi atau berelasi dengan sesama, bahkan berelasi dengan Tuhan. Nah, pendidikan itu akan membantu anak didik dari usia 0 sampai pada dewasa untuk bisa mengasah sampai di mana kemampuan untuk memahami pentingnya pendidikan dan untuk membawa kita menjadi orang-orang yang punya wawasan yang luas dan pemahaman dan intelektual yang baik. Pendidikan ini sangat dibutuhkan bagi banyak orang untuk kebaikan pribadi sendiri dan orang di sekitar kita. Nah, menurut Bapak Pendidikan Nasional mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak wajib hidup seorang anak. Pendidikan mempunyai pengertian sebagai penuntun kekuatan yang ada pada seorang anak, maka seorang anak dapat menjadi manusia dan menjadi masyarakat, dapat mencapai kesuksesan dan berguna bagi negara sehingga dapat menjunjung norma yang setinggi-tingginya. Nah, pendidikan dapat membentuk pola pikir masyarakat menjadi kreatif dan inovatif. Menurut Home, pendidikan adalah proses yang secara terus-menerus terjadi dari bentuk penyesuaian manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental agar meningkat lebih tinggi. Pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses belajar yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan seseorang. Nah, jalur pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu jalur pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Nah, pendidikan formal meliputi kegiatan di sekolah, pendidikan non-formal meliputi lingkungan keluarga, serta pendidikan informal meliputi kegiatan masyarakat. Aspek yang dilihat dalam pembahasan ini ada 5, yakni perkembangan fisik, moral, emosional, intelektual, dan perkembangan spiritualitas. Nah, masing-masing aspek tersebut dapat berkembang secara baik dengan adanya program pendidikan yang ditetapkan kepada anak, baik pendidikan dalam keluarga, pendidikan prasekolah, maupun pendidikan di sekolah. Segala perilaku dan stimulasi yang diterima anak akan berpengaruh terhadap pembentukan dan pengembangan dirinya. Nah, pendidikan ini sangat berguna, contohnya anak yang mungkin punya keterbatasan atau tidak baik, tetapi ketika melalui pendidikan dengan melalui materi pembinaan dan dibimbing, konseling, disayangi, dirangkul, dan melalui itu maka anak-anak akan menjadi orang yang berguna, bermanfaat bagi keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa, dan pastinya sebagai pendidik dan pemimpin akan bangga secara pribadi. Nah, manfaat pendidikan bagi anak didik yang pertama adalah membentuk kepribadian anak menjadi lebih matang. Nah, yang kedua untuk mengasah kecerdasan atau otak. Yang ketiga meningkatkan konsentrasi dan fokus anak. Yang keempat meningkatkan rasa percaya diri. Yang kelima mengembangkan potensi dan skill dalam diri mereka dan mengembangkan kreativitas. Yang keenam membantu seorang anak untuk membangun karir yang baik.
Nah, tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Nah, dengan adanya pendidikan yang berkualitas, orang-orang dapat lebih memahami dan mengenal berbagai jenis ilmu pengetahuan yang penting untuk masa depan mereka. Bahkan pendidikan Kristen pun sangat penting dalam kehidupan anak-anak Tuhan untuk tidak hanya mengasah kemampuan mereka dengan ilmu pengetahuan, tetapi penting untuk mempelajari ilmu teologi agar mereka lebih terarah dan memiliki spiritualitas yang baik dan lebih memahami tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan memiliki karakter-karakter Kristus dalam kehidupannya. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati.